warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Bersama-sama marilah kita semua panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di siang yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta pada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah artinya ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang mencakup kepercayaan penuh kepada Allah, malaikatnya, dan kitabnya, rasul-rasulnya. Iman tidak hanya sebatas pengakuan diri saja, tetapi harus tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia dalam kehidupan sehari-hari, iman yang kuat akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan menjalani hidup dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika kita dihadapkan pada cobaan, imanlah yang menjadi sumber kekuatan untuk tetap bersabar dan tawakal kepada Allah. Karena ketika kita yakin balik yang hujan ada hikmah yang besar dan rahmat darinya. Marilah kita selalu memelihara kekuatan iman kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah serta menjauhi segala hal yang bisa merusak keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke kandang sapi, pulangnya nemu sepatu. Demikian ceramah singkat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Segala puji bagi Allah menguasai seluruh alam yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadis pada tempat yang berbahagia ini. Sholawat atas Nabi dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang Nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang terhormat Firda dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Iman yang benar harus senantiasa kita jaga dan tingkatkan. Salah satu cara yang paling penting adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Cuma berbanyak zikir, sholat, membaca Al-Quran, serta menjalin berdoa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu juga merupakan salah satu dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya menunjukkan bahwa iman mencakup beberapa aspek kehidupan kita.
Iman tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tapi juga dalam menjaga akhlak dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin dirahmati Allah, kita perhatikan iman kita setiap saat. Iman bisa bertambah dan berkurang, oleh karena itu mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita dengan terus berbanyak amal soleh yang memperbaiki iman kita dengan Allah dan bersama manusia. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sekian ceramah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Izinkan saya pantun terlebih dahulu. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti jalan kebenaran hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Firjan Asria, yang saya hormati teman-teman semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan pentingnya iman dalam Islam. Iman dalam pengertian sederhana adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus? Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat. Terus? Gimana? Dalam pengertian sederhana adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, serta qadar dan qadar. Beriman adalah fondasi utama dalam agama Islam, yang berarti mempercayai dengan sepenuh hati segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Iman mencakup keyakinan kepada Allah, rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat, qadar dan qadar. Iman adalah fondasi dari seluruh ajaran Islam. Tanpa iman, senyawa amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat iman adalah kewajiban setiap muslim. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sesungguhnya orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Beriman juga Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula bersedih hati. Beriman juga berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak Allah. Ketika kita mengalami ujian atau cobaan, iman kita akan membuat kita tetap teguh, sabar, dan yakin bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan selalu bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan ridho Allah. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Sukabumi, tidak lupa membeli makan. Ya kan? Demikian ceramah dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ambahi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.
iman mengacu pada keyakinan dalam hati seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Dan bukanlah hanya sekedar keyakinan, tetapi juga tindakan dan ucapan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Iman memberikan petunjuk dalam hidup kita. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga dan memberikan petunjuk kepada setiap langkah hidup. Maka kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan mereka untuk taat dan beribadah. Kita sebagai manusia harus beriman kepada malaikat Allah dan meladani sifat dan ketakwaannya. Sebelum saya tutup, saya akan baca. Siang hari makan kewajiban. Makan bareng sama ibu terkasih. Sekian ceramah hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hasil sarapan. Baginya mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mempertemukan kita di dalam setiap mereka ada sehat walafiat. Kita diminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salam kepada Nabi Iman menjadi salah satu dasar kepercayaan bagi bentuk agama Islam. Terdapat 60 iman yang wajib diyakini di dalamnya. Pengertian iman juga disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir li anni iman. Waghfir li anni iman. Qala ambillah wal ambillah wa malaikatihi wa rusuli wal yaumil akhir Watu minal qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallahul azim. Artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. baik, begitu saja ceramah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Ceramah kami tidaklah lama, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sebatang coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga ceramah ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum
tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, iman adalah intan paling mulia, mutiara paling berharga. Tidak lain yang menyebabkan kita gembira setiap melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai iman diibaratkan seperti apabila di tangan kanan saudara ada berlian bernilai 1 miliar rupiah, sedangkan di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Maka kata Imam Malik, Kemudian berlian dan rumput ini ditaruh di depan sapi. Kira-kira sapi pilih yang mana, berlian atau rumput? Rumput, karena sapi tidak mengerti nilai berlian. Seperti apa? Kalau sapi sedikit saja mau menggunakan otaknya, niscaya akan diambil berlian. maka kata Imam Malik, orang-orang yang hidup hanya mementingkan perutnya adalah sapi. Hadirin yang saya hormati, jagalah iman kita baik-baik. Wariskan kepada anak-anak kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia dan bagaimana agama Islam di Republik Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Maka anak-anak kita lah jawabannya. Mereka mau jadi apapun silakan. Asalkan iman merupakan landasan hidupnya. Kita boleh dijelaskan. Asal hijrah berlandaskan iman. Boleh dijabat beriman. Jadi pengusaha beriman, kalau iman dasarnya. Kalau jadi pengusaha beriman, insya Allah rezekinya akan lancar, timbangannya tidak curang, masyarakat tenang. Sebaliknya kalau dia itu saya bawa ke pasar, kemudian saya dijual dengan harga 3 juta rupiah, lalu diberikan rumput, maka kira-kira akan dapat rumput serta bukatan hanya untuk sapi, tapi tahunya cuma rumput. Kenapa? Hidup sapi hanya melayani perut. Jadi petani yang beriman, insya Allah tidak menggunakan tanah yang bukan miliknya. Jadi pedagang yang beriman. Jadi maling jangan ya deh, atau dipikirkan lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang bersama-sama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat bersama-sama. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi sehat dan bahagia. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah cara dibuka, semoga semuanya dapat berkah. Amin. Iman adalah kebenaran dengan hati, kebenaran dengan hati, pembicaraan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan atau iman adalah pembenar dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan atau disebut beramal. Iman kepada Allah itu yakni dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Allah yang Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Orang yang akan memeluk agama Islam terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadat. Pada hakikatnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak ia berada di dalam arwah. Maka dari itulah marilah kita semua beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli makan. Demikian ceramah dari kelompok saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Salam. Yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa salam beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam mengacu pada keyakinan dalam hati seseorang terhadap Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamatnya, dan pada dari qadar. Iman yang kuat mendorong seseorang untuk meningkatkan takwa mereka, sementara takwa yang memperkuat iman. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga diri, memberi petunjuk kepada kita dalam setiap langkah hidupnya. Tunggu sedikit buat arisan. Tumis sedikit buat asinan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi kami tidak berkesan, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Air meriah tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'adzatin wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi main amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Baik, diri kita di sini menyampaikan sedikit ceramah dengan judul cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sahabat. Allah serta Rasulullah telah mengajarkan kita untuk mendapatkan jalan hidup aman, lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang adalah
Sifat yang sabar, ketika sabar berasal dari bahasa Arab. Jangan kira menahan dari apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari maka cukup. Bukan artinya sadar dua. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar dalam menghadapi cobaan. Apabila kita semakin sabar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk hal pertama yang dapat kita harus bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Di dalam Al-Quran juga sering dibahas mengenai balasan orang-orang yang bersabar. Salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya naik kereta ke Kudang 2. Iya nungguinnya. Sekian dari kami. Aduh lupa. Sekian dari kami, jawab lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa huwa rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingat dan mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi bagi seluruh alam semesta. Dalam Islam, iman mengacu kepada keyakinan dalam hati seseorang terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Iman bukan hanya sekadar meyakinkan, tetapi juga tindakan dan ucapan yang sesuai dengan keyakinan. Hanya inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Pantun. Di laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga harum mekar sekuntum. Buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum mantum-mantum. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Enggak senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha
Penyayang. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus segala rahmat bagi seluruh alam. Dalam ceramah kali ini kita akan membahas mengenai dua konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu iman dan takwa. Kedua konsep ini merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang muslim, dan pemahaman yang mendalam tentang keduanya dapat membantu kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Iman dalam Islam. Iman mengacu pada keyakinan dalam hati seseorang terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar. Iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga tindakan dan ucapan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Iman memberikan petunjuk dalam hidup kita. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga dan memberi petunjuk kepada kita dalam setiap langkah hidup. Iman yang kuat mendorong seseorang untuk meningkatkan takwa mereka, sementara takwa yang kuat memperkuat iman. Ketika seseorang memiliki iman yang mendalam, dia akan lebih cenderung menjalani hidup dengan takwa yang tinggi. Iman dan takwa membantu kita menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, iman kita akan menjadi sumber kekuatan, dan takwa kita akan membimbing kita dalam mengambil keputusan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa Dia tidak akan memberi beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Cakep. Oh. Hanya inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lagi kan ya? Enggak, males. Senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Malaka. Pergi haji kapan lagi kak? Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semua mendapat berkah. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hati merupakan satu di antara anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Hati adalah cermin dari keadaan batin seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Syu'ar ayat 88 sampai ayat 89. Hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Marilah kita jadikan hati ini sebagai ladang yang subur untuk menanam kebaikan dan menghindarkan diri dari segala bentuk keburukan. Dengan hati yang bersih kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Menjaga hati bukanlah perkara yang mudah, tapi dengan niat tertulus dan bantuan Allah, segala sesuatu akan menjadi makin. Mungkin. Hanya inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.